Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya. Jadi di kesempatan kali ini saya mau mereaksi sebuah video ya. Video ini bisa dibilang video kompilasi lah. Video kompilasi kemesraan TKW Indonesia yang bekerja di luar negeri. Jadi video kemesraan mereka dengan pacarnya ya, dengan kekasihnya, warga-warga asing ya. Ya, baik itu warga Bangladesh, warga Pakistan, warga Nepal, warga India, atau warga-warga mana-mana aja lah. Jadi saya mau bilang nih di sini, banyak TKW Indonesia itu yang ngakunya di luar negeri itu statusnya itu janda. Jadi banyak juga memang mereka itu sudah janda ya, banyak memang sudah janda. Tapi nggak sedikit juga mereka itu masih punya suami nih di Indonesia. Mereka masih belum resmi bercerai, tapi di luar negeri mereka ngakunya sebagai janda. Bahkan ada juga yang masih ini ya, masih ribut-ribut gitulah sama suaminya. Nah, terus mereka pergi ke luar negeri, mereka ngaku sebagai janda, mereka merasa bebas dan berbuat seenaknya. Mereka berpacaran lah dengan warga asing. Ya, mungkin karena ini ya, karena jauh dari negaranya sendiri, jauh dari keluarga, jauh dari orang tua, yang jelas jauh dari pantauan lah kan. Jadi mereka merasa bebas kan. Jadi banyak TKW Indonesia itu yang kalau saya lihat ya, sepertinya mereka itu nggak bermarwah, nggak ada marwah lah di negara orang, malah mempermalukan keluarganya di kampung dan mempermalukan negaranya tentunya kan. Jadi bagaimana kalau keluarga mereka itu, orang tuanya, anak-anaknya, atau bahkan mungkin suaminya ya, yang mereka tinggalkan itu melihat perilaku daripada TKW tersebut kan, tentu kan mereka akan merasa malu kan. Apalagi kalau tetangganya sampai tahu kan, tentu keluarganya di kampung, orang tuanya akan jadi bahan cemoohan. Tapi sepertinya TKW Indonesia ini banyak yang nggak berpikiran sampai ke sana, yang mereka tidak menjaga nama baik keluarganya, tidak menjaga nama baik negaranya, nama baik orang tuanya, sehingga mereka dengan bangganya memposting video-video kemesraannya, video-video vulgarnya di media sosial kan. Nah, jadi itu sih. Jadi sebenarnya saya menunjukkan video ini bukan membuka aib ya, bukan membuka aib TKW Indonesia ya. Sebenarnya mereka sendiri yang membuka aib kan, mereka memposting video kemesraan mereka di media sosial kan, sebenarnya mereka yang membuka aib mereka kan. Sebenarnya saya membuat video ini lebih kepada inilah, lebih kepada mengubah ini kalian lah, mengubah pola pikir kalian agar kalian tahu mana yang baik, mana yang buruk. Nah, jadi bagaimana kalau kalian melihat video ini kan? Nah, apa yang kalian rasakan? Apa yang mungkin keluarga kalian rasakan? Jadi sebenarnya lebih ke situ sih, sebagai bahan pembelajaran lah ke kalian, bahwasannya yang seperti ini itu tidak baik. Nah, kalian sebagai wanita, sekalipun kalian itu janda, atau mungkin kalian sudah ini ya, sudah merasa bebas ya, sudah merasa bebas karena berada di luar negara, kalian merasa bebas, jauh dari pantauan, kalian mungkin sudah merasa kalian bisa menjaga diri, tapi kalian harus tetaplah menjaga marwah kalian, menjaga harga diri kalian. Sekalipun kalian itu statusnya itu sudah sendiri kan, sudah janda, ya kalian jagalah marwah kalian, atau setidaknya kalian jagalah marwah keluarga kalian di kampung kan. Jangan sampai orang kampung kalian, tetangga kalian tahu kelakuan kalian itu di negara orang kan. Nah, kalau niat kalian itu untuk bekerja, ya bekerjalah bagus-bagus kan. Ya kalau saya ngelihat video ini, saya nggak tahu nih PKW-nya yang jahat atau laki-laki warga asing ini yang jahat. Nah, khususnya laki-laki Bangladesh ya. Jadi pria Bangladesh ini banyak kali memangsa wanita-wanita dari Indonesia ya. Ya, karena menurut mereka ya, ini menurut teman saya yang orang Bangladesh, perempuan Indonesia itu lebih mudah didapatnya, lebih bisa, kalau maaf katanya bisa dibilang lebih murahan lah, lebih gampang didapatnya. Jadi hanya dengan mengeluarkan sedikit uang, nah perempuan Indonesia terus rela menjual harga dirinya. Jadi saya harap kalian buat TKW Indonesia yang mungkin menonton video saya ini, ya kalian jagalah harga diri kalian, kalian jaga marwah kalian. Saya tahu kalian memang membutuhkan uang kan, tapi ya kalian carilah uang itu dengan cara halal, bukan dengan cara memacari pria-pria Bangladesh yang mungkin kalian anggap bisa memberikan uang lebih kepada kalian kan. Nah, jadi kalian sebenarnya ada hubungan simbiosis sih di sini ya. Jadi perempuan Indonesia, TKW Indonesia ini membutuhkan uang. Nah, di lain sisi pria Bangladesh ini, warga asing ini, dia membutuhkan kasih sayang, dia membutuhkan nafsu kan. Jadi saling klop ya. Si perempuan butuh uang, si laki-laki butuh belayan. Jadi seperti itu. Nah, si perempuan pun jablay ya, jarang dibelai kan. Nah, udahlah,
terjadilah hal-hal yang tidak senonoh tadi, karena hal-hal yang melanggar aturan agama tadi. Jadi kalau boleh saya bilang, kalian ya buat TKW Indonesia ya, sekali lagi nih, kalian jagalah marwah kalian, jangan mempermalukan diri kalian sendiri kan. Makanya tadi saya bilang, saya nggak tahu nih ini perempuan yang jahat atau laki-lakinya yang jahat. Tapi kalau kalian lihat video ini, kalau boleh saya simpulkan, sebenarnya yang jahat itu dua-duanya, yang perempuannya pun jahat, yang laki-lakinya pun jahat. Nah, jadi seperti itu. Oke, jadi tanpa menunggu lama-lama, mempersingkat waktu, kita simak aja ya video ininya, video reaksinya. Sorry, it's DJ. Pria Bangladesh ya, pada lupa ingatan, pada lupa janji-janji ya. Kalau pria Bangladesh idaman wanita Indonesia. Oh, saya mau beli sawah, saya mau bangun rumah, mau ngebantu ekonomi suami. Setelah di luar negeri, lupa semuanya, lupa ingatan. Nah, ini video mesum ya, kalau 17 tahun ke bawah jangan tonton ya. Saya harap keluarganya ini ada yang nonton ya, melihat tingkah laku anaknya ya kan. Masih bersuami, ngakunya janda di negara orang. Bertengkar sama suami, lari ke negara orang, lari ke Malaysia, kerja ke Malaysia, ngakunya janda. Nah, TKW Indonesia banyak yang seperti itu. Semoga kalian menonton ya. Oke, itulah tadi video kompilasinya ya. Jadi semoga video ini bisa dijadikan bahan pembelajaran buat kalian ya. Jadi saya bukan membongkar aib TKW Indonesia, tapi lebih ke bahan pembelajaran lah buat kalian. Jadi kalau kalian melihat video ini, melihat kelakuan yang seperti ini, perbuatan yang seperti ini, pantas nggak menurut kalian? Cocok nggak? Layak nggak? Nah, jadi kalian buat wanita-wanita Indonesia, TKW Indonesia yang bekerja ke luar negeri ya, keluar negara, kalian jagalah marwah kalian, kalian jaga nama baik keluarga kalian, nama baik orang tua kalian, kalian jagalah ini anak kalian kan, jangan sampai orang lain tahu perbuatan kalian sehingga anak-anak kalian merasa malu kan, menjadi malu. Mungkin itu aja sih yang ingin saya sampaikan, yang
ingin saya apakanlah, beri nasihat sedikit lah. Jadi saya bukan mengguru ya, tapi hanya memberi pandangan saja kepada kalian. Semoga kalian lebih menjaga marwah kalian di negara orang. Kalau niat kalian itu untuk bekerja, ya bekerjalah baik-baik. Tak perlu kalian melakukan hal-hal yang aneh kan. Nah, mungkin kalian janda kan, kalian jarang dibelai, mungkin kalian membutuhkan ini, kebutuhan biologis kalian ada, ya menikahlah secara baik-baik kan, menikahlah secara sah. Tidak perlu berpacaran-pacaran secara vulgar, secara mesum, apalagi sampai diposting di media-media sosial. Itu buat malu itu. Itu sama saja kalian membuka aib kalian, membongkar keburukan kalian sendiri kan. Bukan suatu kebanggaan melakukan hal-hal seperti itu. Bukan suatu kebanggaan kalian itu memiliki pacar warga asing kan. Kalian yakinlah, laki-laki Bangladesh itu, baik itu laki-laki Bangladesh, Nepal, India, ataupun laki-laki dari mana-mana negara lah, mereka itu belum tentu sepenuhnya betul-betul mencintai kalian. Bisa saja mereka itu pun hanya ingin melampiaskan nafsunya saja kan. Mungkin mereka di kampungnya sana sudah memiliki istri, sudah memiliki anak-anak kan. Tapi karena mereka jauh, mereka butuh belayan, mereka carilah perempuan-perempuan yang gampang mereka dapatkan, yaitu tadi ya, perempuan-perempuan Indonesia yang bisa dibilang maulah dibeli dengan uang kan. Terlalu murahan, tidak bisa menjaga marwahnya, tidak bisa menjaga kehormatannya. Mungkin itu aja yang ingin saya sampaikan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.